Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, para siswa-siswi yang mau PPL, ya kan, di makam Tuanku Panglima Gocah Pahlawan yang akan berangkat. Ibu sebagai pembimbing terutama mengucapkan selamat melaksanakan tugas PPL-nya. Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, dan apa tujuan dari PPL itu sendiri. Di sini sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya Tuanku Gocah ini adalah seorang pahlawan dari daerah Aceh yang beliau mendirikan Kesultanan Delhi, ya kan, lebih kurang mulai dari tahun 1632 sampai tahun 1669, yang mana sebagai seorang pahlawan tentulah beliau melaksanakan tugasnya sebagai seorang pahlawan yang luar biasa. Ibu rasa cukup sampai sekian saja ucapan atau kata pengantar dari Ibu sebagai seorang pembimbing. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat pergi atau selamat turun ke lapangan, dan semoga menghasilkan sesuatu yang mendapatkan hasil yang terbaik dari apa yang kalian inginkan, dari jurusan inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari PPL Winsu Sumatera Utara. Kali ini akan melakukan penelitian terhadap makam Tuanku Panglima Gocah Pahlawan yang terletak di Kecamatan Deli Tua. Dari observasi di lapangan, kami menemukan bahwa makam Tuanku Panglima Gocah Pahlawan telah berada di Kecamatan Deli Tua sekitar 3 abad lamanya. Makam ini terletak di atas perbukitan di antara rumah warga dan memiliki panjang sekitar 7 meter. Dulu ini kan bukit semua, tempat apa nih? Kampung ini. Kampung ini. Namun, untuk pertama kali ditemukan, makam ini hanya ditandai oleh sebuah batu. Kami bertemu dengan Bapak Tengku Fahriyadi Amaluddin sebagai penjaga makam Tuanku Panglima Gocah Pahlawan. Beliau masih memiliki darah keturunan dari Kesultanan Delhi. Asal-usul Gocah Pahlawan masih diperdebatkan. Menurut beberapa hikayat seperti Hikayat Delhi dan Serdang. Pada Hikayat Delhi, Gocah Pahlawan merupakan keturunan bangsa India yang dikirim Sultan Iskandar Muda untuk menggempur kerajaan Aru. Beliau akhirnya dijadikan panglima dan melawan pengaruh bangsa Portugis juga. Kemudian pada Hikayat Serdang menyebutkan bahwa Tuanku Gocah Pahlawan bernama asli Yazid dan masih keturunan dari raja-raja Bukit Siguntang Mahameru. Lalu beliau pergi meninggalkan Pagaruyung dengan menumpang kapal pedagang Hindia. Namun, penjaga makam sendiri, Bapak Tengku Fahriyadi Amaluddin, lebih mempercayai pada Hikayat Delhi karena beliau masih keturunan dari Kesultanan Delhi. Dari cerita turun-temurun, beliau mempercayai bahwa Gocah Pahlawan memiliki tubuh yang tinggi, besar, dan berkulit gelap. Ini memang Pak dari dulu sepanjang itu ya? Sepanjang itu? Sebenarnya sih, udah 5 meter. sekitar 4 meter lebih lah. Berarti dulu memang beliau itu sangat tinggi gitu? Tinggi, orangnya tinggi besar, kupingnya panjang. Dia sering tuh. Teman-teman, saat ini kami berada di
makam Tuanku Bocah Pahlawan yang terletak di Kecamatan Patumbak. Makam ini terletak di atas bukit dan juga dikelilingi oleh pemukiman-pemukiman warga. Jadi perlu kita ketahui bahwa Tuanku Panglima Bocah Pahlawan ini, beliau merupakan tokoh pendiri dari Kerajaan Delhi. Bisa dilihat teman-teman, tertulis tahun 1632 sampai 1669 yang terdapat di nisan Tuanku Panglima Bocah Pahlawan, yang mana tahun 1632 ini merupakan tahun berdirinya Kesultanan Delhi. Sampai Tuanku Pahlawan wafat, yaitu di tahun 1641. Nah, tahun setelahnya sampai tahun 1660 itu belum diketahui apakah terjadi kekosongan kepemimpinan atau dilakukan oleh anaknya. Nah, oleh karena itu akan kita ulik bersama dengan juru kunci yang ada di makam ini, yaitu Pak Tengku yang sudah berada di sini sejak tahun 2004. Panglima Bocah Pahlawan bertanggal tahun 1632 sampai 1669. Pada tahun ini merupakan masa kejayaan Tuanku Panglima Bocah Pahlawan pendiri Kesultanan Delhi. Di sekitaran makam Bocah Pahlawan terdapat makam istrinya yang bernama Putri Nangbaluan Deru Surbakti. Beliau merupakan adik Datuk Sunggal yang bernama Datuk Itam Surbakti, seorang Raja Urung, penguasa terkuat di daerah Delhi Tua pada waktu itu. Mereka menikah di tahun 1632 Masehi. Pernikahan politik ini sudah terbiasa pada waktu itu, karena untuk menjalin persekutuan dengan penduduk setempat. Panglima Bocah Pahlawan diperkirakan wafat di tahun 1641 Masehi. Namun di nisannya tertulis dari 1632 sampai 1669. Ini merupakan tanda bahwa kejayaan bekas kekuasaan Bocah Pahlawan di Kesultanan Delhi terjadi sampai tahun 1669 Masehi. Sebelum akhirnya Kesultanan Delhi mengalami konflik politik setelah tahun 1669 dan melepaskan diri dari Kesultanan Aceh Darussalam. Saat ini makam beliau terdapat di Kecamatan Delhi Tua. Dalam kegiatan dalam mencari tahu keberadaan makam Bocah Pahlawan ini, kami juga banyak mendapatkan informasi dari penjaga makam bahwa Bocah Pahlawan juga memiliki kaitannya dengan Syekh Kubah Terbang yang makamnya tidak jauh dari makam Bocah Pahlawan. Mereka pernah satu perguruan di daerah Marendal. Namun cerita ini harus dikaji ulang oleh para peneliti agar tidak terjadi kesalahan. Teman-teman, makam Bocah Pahlawan menjadi bukti peninggalan bersejarah di daerah Delhi Tua. Namun kondisi makam Bocah Pahlawan sendiri menuai banyak perhatian, karena makam ini merupakan makam seorang pahlawan pendiri dari Kesultanan Delhi itu sendiri. Seharusnya mendapat perhatian perawatan makam yang lebih baik agar masyarakat sekitar tahu bahwa makam ini merupakan makam Bocah Pahlawan pendiri dari Kesultanan Delhi. Baik, segitu saja observasi dari PKL kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.